Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat, Ibu Lina, selaku guru pelajar bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri, nama saya Azra Safa Haura dari kelompok kerak telur dari kelas kuliner 11 kuliner 3 yang akan menerangkan tentang HIV. Nah, di sini teman-teman semua ada yang tahu HIV itu apa? HIV itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat memakan korbannya, bisa merenggut nyawa korbannya. Dan HIV ini belum ada obatnya loh. HIV ini adalah Human Virus Immunodeficiency yang dapat menyerang dalam sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan melemah dalam melawan infeksi. HIV ini jika memburuk akan berkembang menjadi AIDS. Nah, sekarang penyakit yang sedang marak di kalangan mahasiswa Bandung adalah HIV AIDS. Dilansir dari www.liputan6.com, ada sebanyak 6,97% atau sekitar 414 mahasiswa Bandung dinyatakan positif HIV. Kok bisa? Ini berdasarkan data 2021 ya, dari KPA Kota Bandung. Dari data tersebut, tercatat total 12.358 warga terinfeksi HIV. Dan 5.934 diantaranya adalah penduduk Kota Bandung yang memiliki umur sekitar 20-29 tahun. Orang yang tertular HIV ini, jika tidak segera ditangani secepatnya, maka akan mengakibatkan AIDS. Apa sih penyebab HIV? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Penyebab HIV itu salah satunya adalah melalui produk darah, contohnya jarum suntik yang tidak steril. Nah, hati-hati kalau misalkan kalian ke dokter atau kalian ke rumah sakit, tapi pasti sih di rumah sakit atau di dokter itu biasanya steril, tapi ada oknum yang mungkin tidak steril juga. Nah, yang kedua, dari ibu ke bayi. Jadi dari ibu ke bayi maksudnya dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui itu bisa terjadi HIV kepada ibu ke anaknya. Nah, sekarang yang ketiga, melalui hubungan seks vagina, anal, atau oral tanpa alat pengaman. Nah, jadi kalau misalkan kalian berhubungan seks, harusnya pakai pengaman, tapi seharusnya menikah dahulu, oke? Nah, ada yang tahu pengobatan HIV itu apa? Pasti gak ada yang tahu, soalnya obatnya itu belum ada. Nah, HIV ini tidak ada obatnya atau belum ada obatnya. Tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengkonsumsi regimen antiretroviral ARV dapat memperlambat bertambahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dari komplikasi. Jadi orang yang mengidap HIV harus mengkonsumsi ARV. Jadi agar memperlambat bertambahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder. Nah, apa sih pencegahannya? Pencegahannya ada 1, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Jadi, tidak untuk selingkuh, tidak boleh berselingkuh. Harus setia pada pasangan agar kita tidak tertular HIV. Ingat ya, ini HIV itu penyakit yang menular. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama yang melalui jarum suntik. Nah, kalian ini nggak boleh pakai narkoba, apalagi yang memakai jarum suntik. Biasanya ya,
kalau misalkan narkoba yang memakai jarum suntik itu tidak steril karena biasanya dilakukan sendiri, nggak mungkin dong ke dokter. Nah, yang ketiga, edukasi HIV kepada masyarakat mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Ini tuh kayak edukasi itu kayak penyuluhan apa itu HIV kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih sedikit apa itu HIV dan AIDS, cara penanganan, penularan, dan pencegahan. Kita sebagai siswa jauhi untuk berhubungan seksual di luar nikah ya teman-teman, dan jauhi narkotika dan obat-obatan, terutama narkoba yang menggunakan jarum suntik. Nah, dari sini mungkin sekian yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf jika ada salah juga. Semoga bermanfaat karena yang sempurna hanya milik Tuhan semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.